Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2204411027 dari kelas 1A Program Studi Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan dosen pengampu Pak Andi Jumardi, SPD, MPD. Di sini saya diberikan 2 tugas untuk membuat video. Dan video pertama ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penginstalan sistem operasi Linux. Dan untuk video keduanya nanti saya akan menjelaskan cara-cara modifikasi dari Linux Mint tersebut. Oke, untuk tugas pertamanya, di sini saya akan mencoba menginstal sistem operasi Linux, yaitu distro Linux Mint. Nah, untuk tools yang akan digunakan dalam tahapan penginstalan ini, yaitu yang pertama ada VirtualBox. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kita bisa menginstal atau menjalankan 2 sistem operasi atau operating system secara bersamaan di satu komputer. Kita hanya membutuhkan perangkat lunak untuk menjalankan 2 sistem operasi ini. Dan perangkat lunak yang kita butuhkan adalah VirtualBox. Sebenarnya kalian bisa menggunakan aplikasi yang lainnya, tapi di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi VirtualBox ini. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi atau operating system. Kata virtualisasi ini yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu untuk bentuk simulasi dari bentuk real atau nyata. Misalnya, jika seseorang telah menginstal sistem operasi Windows di komputer mereka, orang ini itu juga dapat menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan dalam sistem operasi Windows. Teman-teman sekalian yang ingin mencoba berlatih menginstal sistem operasi, Anda tidak perlu menginstal ulang PC atau laptop Anda. Anda hanya memerlukan perangkat lunak VirtualBox ini untuk mencoba atau belajar menginstal sistem operasi. Jadi Anda bisa menginstal Linux di dalam Windows secara mudah hanya dengan menggunakan aplikasi VirtualBox ini. Dan tools yang kedua itu ada file ISO Linux Mint, di mana file ISO adalah sebuah format file yang dapat menampung data dalam bentuk gambaran CD atau DVD dan dapat disimpan dalam bentuk digital. File ISO itu disebut juga dengan istilah CD atau DVD image, pengganti dengan kepingan CD atau DVD. Dan untuk membukanya membutuhkan sebuah software khusus yang terinstal pada komputer yang sobat miliki. Nah, jadi untuk penginstalan suatu sistem operasi, teman-teman itu harus memiliki aplikasi perangkat lunak virtualisasinya. Dan kedua itu file ISO dari sistem operasi yang akan kalian install. Baiklah, langsung saja kita masuk tahapan-tahapan penginstalan sistem operasi Linux Mint. Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus membuka Oracle VM VirtualBox. Terus kalian pilih perkakas atau tools. Nah, di sini itu kalian bisa mengganti bahasa dari aplikasi VirtualBox ini dengan masuk preferensi. Nah, kalian pilih bahasa. Di sini ada berbagai bahasa dan saya memilih bahasa Indonesia. Kemudian kalian pilih baru. Terus di sini kalian bisa menulis nama kalian atau nama apapun itu. Terus masukkan distro apa yang kalian inginkan. Misalnya saya tadi menggunakan distro Linux Mint, saya masukkan Mint. Nah, di sini akan otomatis berubah ya. Ini ada tipe Linux versi Ubuntu. Karena ISO yang saya gunakan itu 64 bit, saya pilih 64 bit.
Nah, di sini juga kalian bisa mengubah tempat dokumen dari sistem operasi kalian. Nah, di sini saya tidak mengubahnya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk ukuran memori disarankan sekitaran 1024 MB, ini sekitar 1 GB. Saya mencoba gunakan sekitaran 4 GB. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada hard disk. Ukuran hard disk yang disarankan adalah 10 GB. Kalian bisa klik ini buat hard disk virtual sekarang. Oke, buat terus tipe berkas hard disknya. Kalian bisa pilih FBI. Oke, lanjutkan. Dan penyimpanan pada hard disk fisik dialokasikan secara dinamik, di mana berkas hard disk virtual yang dialokasikan secara dinamik hanya akan memakai ruang pada hard disk fisik Anda ketika terisi sampai dengan satu ukuran tetap maksimum. Oke, saya pilih lanjut. Kemudian di sini lokasi dan ukuran berkas. Di sini disarankan 10 GB tadi, tapi untuk memilih multimedianya nanti itu disarankan 13 GB, sedangkan di sini hanya 10 GB. Langsung saja saya ubah lebih ke atas, misalnya saya pilih 20 GB lah, buat. Nah, di sini ada berbagai tampilannya. Kalian bisa masuk pengaturan, kemudian di sini ada penyimpanan. Nah, di sini kita akan menyimpan file ISO yang telah kita download tadi. Kita download. Kemudian di sini kalian bisa klik kanan untuk melihat keterangannya. Kita bisa pilih drive optik. Kemudian di sini jika teman-teman belum memasukkan ISO-nya, teman-teman bisa mengklik tambah. Kemudian teman-teman mencari di mana teman-teman simpan file ISO tadi. Misalnya saya simpan di sini, download, kemudian open. Nah, kalian klik ini Linux Mint, kemudian pilih. Nah, kemudian klik Linux Mint tadi. Di sini saya menggunakan Linux Mint 20.3 Cinnamon 60 bit, ISO 64 bit. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa mengubah apapun yang teman-teman inginkan. Tapi di sini saya tidak mengubahnya lagi, cukup di penyimpanannya. Kemudian teman-teman bisa mulai kalian bisa enter saja. Sambil menunggu tampilan desktop Linux Mint-nya muncul. Agak lama ya. Nih, nah desktop Linux Mint-nya sudah muncul. Walaupun tampilannya sudah seperti ini, tapi Linux Mint ini itu belum terinstall. Ini salah satu kelebihan dari distro Linux Mint ini, itu kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Kita bisa melihat
apa-apa saja sih yang ada di dalam Linux Mint tersebut. Nah, kita langsung install saja Linux Mint-nya. Kalian itu harus mengklik yang di bawah ya, bukan yang di atas. Oke, kita langsung install saja. Nah, ini ada bahasa untuk sistem operasi Mint. Saya coba pilih bahasa Indonesia saja. Tapi ini tuh disarankan menggunakan bahasa Inggris karena bila ada error, sistem operasinya itu akan mudah untuk mencari error tersebut karena distro Linux Mint ini tuh juga dibuat oleh orang Inggris. Oke, saya coba bahasa Indonesia saja terlebih dahulu, kemudian lanjutkan. Di sini tuh bisa deteksi susunan papan ketik. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada kodek multimedia. Ini tuh fitur tambahan dari distro Linux Mint ini. Ini juga yang tadi saya bilang itu kita tidak bisa muncul kodek multimedia ini untuk pemasangan kodek multimedia ini kalau di bawah 10 GB. Ini tuh harus di atas 13 GB. Oke, kita coba pasang, lanjutkan. Nah, di sini ada jenis instalasinya. Yang pertama itu menginstalnya secara otomatis. Kalau ini itu kita manual. Saya coba otomatisnya saja biar memudahkan. Oke, kita pasang sekarang. Ini lanjutkan. Nah, ini lokasi teman-teman, karena saya ada di Sulawesi Selatan. Kalau kita South Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa mengetik nama teman-teman. Terus ini ada nama komputer Anda, terus nama pengguna. Saya coba biasanya. Ini itu kita harus memasukkan sandi untuk Linux Mint-nya. Sandi sekali lagi, ini tuh sandinya itu harus sama. Kemudian di sini memerlukan sandi untuk masuk. Kalian pilih lanjutkan. Ini tuh prosesnya agak lama ya. Jadi ya sabar-sabar aja untuk penginstalan sistem operasi. Nah, Linux Mint ini itu merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop, maupun netbook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Linux Mint ini tuh berbasis Ubuntu, Debian Ubuntu, sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini juga bisa
Anda jalankan di dalam Linux Mint tersebut. Tetapi itu meskipun Linux Mint ini itu berbasis Ubuntu, namun yang menariknya di sini Linux Mint ini itu memiliki tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Keberadaan dari Linux Mint ini pun menjadi bukti jika sistem operasi Linux ini mudah digunakan, user friendly. Bisa didapatkan secara gratis, serta bisa Anda kustomisasi sesuai keinginan nantinya. Linux Mint ini pun dikembangkan untuk kebutuhan desktop seperti browsing, Office, play MP3, maupun video dan kebutuhan lainnya. Kemudian ada pun kelebihan dari Linux Mint ini. Yang pertama itu memiliki tampilan desktop yang menarik. Kemudian setelah selesai diinstal, bisa langsung digunakan. Kemudian sistem operasi ini juga ringan sehingga bisa digunakan pada perangkat lama dengan spesifikasi rendah. Kemudian tidak butuh pengemudi onboard. Kemudian dilengkapi dengan kode multimedia. Dan yang terakhir itu aplikasi ini tuh memiliki aplikasi pra-install di dalamnya. Nah, kekurangan pertama dari Linux Mint ini itu minimnya dukungan untuk sejumlah driver perangkat keras seperti printer Canon IP1300 maupun kartu grafis Nvidia. Kemudian yang kedua itu para pengembang aplikasi ini tuh jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada OS Linux. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Ini kalian bisa lanjutkan pengecekan atau nyalakan sekarang. Jadi ini kelebihan dari Linux Mint. Kalian bisa mencobanya dulu atau langsung menggunakannya. Saya langsung saja nyalakan ulang sekarang. Nah, ini maksudnya itu jika kalian menggunakan atau file aplikasi virtualisasi Anda ada di dalam hard disk ataupun flash disk, kalian itu harus membukanya terlebih dahulu. Tapi karena di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox langsung di PC, saya enter saja. Ya, kemudian kalian klik enter. Nah, di sini kalian masukkan sandi yang tadi kalian teman-teman buat, kemudian enter. Nah, proses pemasangan sistem operasi Linux Mint sudah berhasil. Oke, dan inilah tampilan dari Linux Mint Cinnamon yang saya install. Ini tampilan dari Linux Mint ini. Dan tampilannya itu cukup menarik. Oke, itulah langkah-langkah dari penginstalan atau pemasangan distro Linux Mint. Untuk video keduanya nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara modifikasi dari Linux Mint tersebut untuk memperindah tampilan dari Linux Mint ini dan modifikasi lainnya. Oke, sekian tutorial dari saya untuk penginstalan Linux Mint. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.